Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 18 April, judul renungan kita, Wheeler dan teman penolongnya. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 6-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Seperti Joshua Himes, Frederick Wheeler juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan perkemahan yang kadang-kadang disebut pertemuan hutan. Putra sulungnya telah meninggalkan deskripsi tentang salah satu dari mereka yang diadakan tidak lama sebelum hari besar yang mereka nantikan, 22 Oktober. Pada intinya, deskripsi tersebut mirip dengan deskripsi lain yang telah kita pelajari. Orang-orang yang datang melalui menunggang kuda dan gerobak, beberapa bahkan berjalan sejauh 100 mil, tempat duduk di batang pohon, tenda-tenda dari terpal kasar yang disampirkan di atas tongkat bercabang sebagai tiang, kuda-kuda yang ternyata ada di peternakan tempat mereka bertemu. Tetapi ada tambahan yang berbeda yang diberikan dalam cerita George Wheeler, yaitu peran yang dimainkan ibunya dalam perkemahan. Dia tidak pernah bisa menghadiri salah satu pertemuan, meskipun dia mungkin bisa mendengar beberapa pertemuan, karena semuanya dilakukan di tempat terbuka. Ibu Wheeler, yang juga istri petani, memanggang roti gandum, gandum hitam, dan roti Indian atau jagung. Para penghuni perkemahan membayar jika mereka memiliki uang. Jika tidak, mereka mendapatkannya secara gratis. Seorang petani di dekat perkemahan menjual susu kepada mereka. Hal ini memberikan gambaran yang berbeda. Ada beberapa orang, selalu ada, yang bekerja keras pada detail-detail praktis, sementara yang lain melakukan analisis dan pemetaan serta khotbah dan pengajaran. Tuhan melihat semua karunia yang diberikan dan memberikan penghargaan penuh kepada hati yang melakukan tugas-tugas mereka dengan sukacita dan untuk Dia. Anak-anak, pernahkah Anda pergi ke perkemahan di mana mereka yang tidak mampu membayar makanan mendapatkannya secara gratis? Saya ragu ada dokumen yang harus diisi untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar miskin untuk memenuhi syarat. Mereka hanya berasumsi bahwa mereka yang mampu membayar akan membayar dan menyerahkannya kepada Tuhan untuk menentukan. Saya membayangkan perbedaan apa yang akan terjadi di gereja dan di rumah kita jika kita menganggap serius sikap seperti ini. Di antara Frederick Wheeler dan istrinya, siapa yang lebih banyak memberi untuk kepentingan Tuhan? Apakah Allah lebih menghargai pemberian salah satunya daripada yang lain? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan pemilik hati,
Engkau tahu siapa yang jujur dan siapa yang tidak. Engkau tahu bagaimana mereka yang tidak memiliki perak dan emas memberikan segalanya kepadamu sama saja. Engkau tahu siapa yang diberkati dengan sarana duniawi, diam-diam menolong orang lain dengan sarana itu, dan siapa yang tidak. Tolonglah saya untuk menemukan tempat